mau minta maaf sama masyarakat yang mungkin sudah merasa saya rugikan, saya seperti saya tipu atau gimana. Pokoknya saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Wah, gimana ya? YouTube. Ya kami tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat sekalian. Yang terhormat Bapak Kapolres Bantul, yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim Polres Bantul, yang kami hormati Bapak Ibu awak media yang berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin untuk Polres Bantul pada hari ini akan menyampaikan konferensi pers terkait dugaan tindak pidana pembuatan bakso dari bahan bangkai ayam atau ayam tiren. Untuk lebih jalannya, konferensi pers pada pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Kapolres. Untuk itu kepada beliau AKBP Ihsan SK, waktu dan tempat beredar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan media, dapat kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini kami dari Polres Bantul akan menyampaikan konferensi pers terkait tindak pidana menjual atau mengedarkan, menawarkan bakso ayam yang bahannya terbuat dari barang-barang berbahaya atau bahannya terbuat dari ayam tiren, yang bisa kita kenal misalnya istilahnya ayam tiren, ayam yang sudah mati, membusuk, kemudian diolah oleh tersangka menjadi bakso ayam dan diedarkan di beberapa pasar yang ada di Yogyakarta. Dalam kasus ini kami mengamankan 2 orang tersangka yang berada di samping kanan kami. Yang bersangkutan adalah pasangan suami istri, masing-masing inisial MAS, 51 tahun, alamatnya Jetis, Bantul. Kemudian istrinya atas nama AHR 50 tahun, alamat sama. Yang bersangkutan juga memproduksi bakso tersebut di rumah yang bersangkutan yang ada di Jetis. Kemudian adapun kronologis sehingga kasus ini bisa terungkap, dapat kami sampaikan bahwa ada laporan dari masyarakat sebelumnya yang masuk ke kami menemukan adanya ayam bangkai atau ayam tiren yang siap untuk digiling di satu tempat penggilingan di Pleret. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian anggota kami melakukan penyelidikan di lapangan sehingga mengetahui bahwa ayam yang akan digiling tersebut adalah milik dari tersangka. Kemudian dikembangkan
dilakukan penyelidikan di rumah yang bersangkutan, dan memang benar di sana juga ditemukan beberapa barang bukti, sehingga kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Perdagangan juga dari Bantul untuk sama-sama ke sana, karena bagaimanapun ini perlu dicek terkait kandungan dan sebagainya, sehingga kami berkolaborasi tentunya. Dan pada saat di TKP kami menemukan beberapa barang bukti, termasuk bakso yang sudah diproduksi. Dapat kami sampaikan barang buktinya yang kami sita cukup banyak. Ada 1 unit freezer, kemudian freezernya ada 2, ada merek Modena dan Sharp. Ini menunjukkan bahwa produksinya lumayan besar. Dari keterangan tersangka tadi dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan bisa memproduksi sekitar 75 kilo per hari. Dari bahan 35 kilo ayam tiren diolah menjadi bakso ayam bisa menghasilkan 75 kilo. Kemudian kami juga menyita 1 unit mesin. Jadi sudah tidak pakai manual lagi dalam membuat bakso ini, tapi memakai 1 unit mesin mereknya CPL 400, nanti bisa disaksikan di depan. Kemudian pakai 1 unit genset. Nah, ini antisipasi mati lampu. Ini luar biasa. Tidak hanya pakai mesin tapi juga sudah pakai genset nih. Kemudian ada timbangan, ada juga ember yang kami sita, kompor, 3 buah tabung gas, kemudian beberapa plastik untuk memproduksi. Artinya bakso yang sudah dibuat dimasukkan plastik, kemudian siap untuk diedarkan atau dijual di pasar-pasar yang ada di Yogyakarta. Kemudian 1 unit kipas angin, 18 plastik isi 15 butir bakso. Nah, inilah yang bentuknya akan dijual di pasar-pasar, yaitu 1 plastik itu masing-masing isinya 15 butir bakso. Ada juga yang isi 5 butir. Kemudian 2 plastik isi 5 butir ukuran besar. Jadi ada bakso kecil, ada juga dibuat dalam bakso tanggung atau yang sedang, ada juga bakso besar. Kemudian 1 buah panci besar. Nanti bisa disaksikan barang buktinya di depan, karena kami hadirkan di sini barangnya sudah bau karena bentuk daging. Itu barang bukti yang kami sita di lapangan. Kemudian tersangka sendiri kami akan jerat 3 pasal. Yang pertama adalah pasal KUHP 204 ayat 1. Kemudian pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan, atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Jadi itu persangkaan pasalnya. Kemudian dari keterangan tersangka menjelaskan bahwa yang bersangkutan sudah memproduksi bakso ayam berbahan tiren ini sejak tahun 2015. Dapat dibayangkan kalau kita hitung, sekarang sudah tahun 2022, jadi hampir 7 tahun. Jadi sekali lagi, sejak tahun 2015 yang bersangkutan memproduksi bakso ayam berbahan ayam tiren atau ayam yang sudah busuk. Sebelumnya yang bersangkutan melakukan usaha ini sejak tahun 2010 dengan menggunakan bahan ayam yang biasa atau ayam yang normal. Tapi dari pengakuan yang bersangkutan bahwa harga ayam sekarang tinggi sehingga keuntungannya tidak ada, maka mulailah di tahun 2015 yang bersangkutan beralih ke bahan dasar menggunakan ayam
tiren. Karena tadi kuncinya adalah motif ekonomi, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian adonan bisa mencapai 75 kilo, kemudian diolah untuk menjadi bakso. Adapun omset keuntungan tadi dari hasil interogasi kami rata-rata 500.000 lebih per hari yang didapatkan yang bersangkutan dengan bahan dasar ayam tiren tadi. Kemudian menyampaikan bahwa produksinya ini dijual di beberapa pasar yang ada di Yogyakarta. Ada 3 pasar tadi disebutkan oleh yang bersangkutan. Untuk di Bantul sendiri tidak ada. Jadi semuanya dijual di pasar yang ada di Yogyakarta atau di kota. Sistemnya nanti setelah yang bersangkutan memproduksi, istrinya yang mengantar, ada juga 2 orang juga ikut mengecerkan, kemudian dijual di lapak-lapak yang ada di 3 pasar tersebut. Jadi sekali lagi ini sudah berlangsung selama 7 tahun atau sejak 2015. Jadi seperti itu dari kasus ini sedang lab sendiri karena kesehatan, hasilnya masih menunggu karena masih proses di laboratorium untuk diketahui kandungannya, termasuk efek atau dampak yang bisa ditimbulkan dari bakso berbahan dasar dari ayam busuk atau ayam tiren tersebut. Masih dari masyarakat, kemudian kita dalami, memang rumah yang bersangkutan tertutup sehingga awalnya kita agak kesulitan, tapi berkat kegigihan anggota kita bisa masuk ke dalam rumah dan menemukan beberapa barang bukti yang bisa. Ini adalah gambar-gambar di TKP, memang tertutup rumahnya. Rumah ini sendiri digunakan untuk memproduksi. Jadi sekali lagi pelaku sudah memakai mesin, tidak lagi memakai manual seperti membuat bakso biasa. Ini yang kita cek, ada freezer tadi. Ini yang sudah kita sita. Memang semuanya diproduksi di rumah. Ini alat mesin adon tadi yang saya sampaikan. Jadi sudah tidak pakai manual, tapi sudah memakai mesin. Jadi situasi tempat pembuatan, artinya kita lihat omsetnya cukup luar biasa karena memang diedarkan di 3 pasar besar yang ada di Yogyakarta. Dulu ya. Jadi yang bersangkutan sebenarnya sudah tahu dari awal bahwa ini salah dan sempat ingin berhenti. Tapi ini pengakuan dari tersangka ya. Tapi alasannya karena kasihan dengan ada beberapa tetangganya yang memang menjadi pengecer. Otomatis kalau dia berhenti, tetangganya juga akan berhenti mengecerkan. Karena kasihan, akhirnya tetap dilanjutkan. Makanya pada saat kita tangkap malah senang, Pak, saya ada alasan supaya berhenti ini, sehingga saya tidak ditagih-tagih lagi sama tetangga saya yang 2 ini yang ikut mengecerkan. Nanti kita wawancara lebih lanjut terkait itu. Kemudian definisi ayam tiren ya, ayam tiren itu ayam busuk ya, bangkai ayam. Ya. Proses ini mati itu diambil. Jadi ini juga stoknya nggak setiap saat ada ya dari keterangan dari tersangka, karena memang seperti itu. Mungkin berarti karena sakit, karena yang bersangkutan sendiri baru kita amankan dan tetapkan jadi tersangka dan sudah ditahan. Untuk pengembangan nanti kami informasikan lebih lanjut. Jadi sekali lagi ini masih berproses terkait penetapan tersangka dan sebagainya, akan kami koordinasikan dengan GPU atau pihak kejaksaan. Yang disampaikan tadi secara gamblang prosesnya dari awal sampai dengan penangkapan.
Jadi ini contohnya ya, contoh barang yang dijual di pasar seperti ini Bu ya. Jadi Tahan. masih konvensional lah ininya, protesnya. Senang malah ya, senang. Kenapa bisa senang ditangkap polisi? Ya, karena bisa berhenti ya. Benar itu sejak 2015 ya, jual ini ya, sampai dengan sekarang. Tapi sudah hampir 7 tahun. Kemudian jualnya di pasar mana tadi? Iya. Ada 3 pasar di kota ya, di Bantul nggak ada ya? Dan pakai pengawet yang saya tanyakan lagi, dari mana ide ini muncul untuk buat bakso dengan bahan dasar ayam seperti ini? Dari saya sendiri. Dari sendiri ya? Karena terhimpit harga melambung tinggi, nggak bisa mengikuti harga pasar, mau dinaikkan sulit. Terpaksa kami dari akal dapat untung. ya, berarti motifnya ekonomi Pak ya, biar bisa tetap dapat keuntungan yang besar ya. Setiap harinya rata-rata berapa ekor ayam yang disuplai oleh supplier ini sehingga dibuat menjadi adonan? Kurang lebih 15 sampai 20 ekor. 20 ekor. Berarti kalau di total berapa kilo itu Pak? Kurang lebih 35 kilo ya. Itu bisa jadi adonan berapa kilo tuh kalau 20 ekor? kurang lebih 75 kilo. 75 kilo. 75 kilo per hari ya. Keuntungannya berapa itu Pak? Kurang lebih 500.000 per harinya. Seperti itu. untungan bersih. Ya. Jadi seperti itu, rata-rata per hari 20 ekor, kemudian dibuat jadi adonan sehingga menjadi adonan 75 kilo. Kalau 75 kilo bisa dapat berapa bungkus bakso itu? Wah, banyak ya? Ya. Kemudian diedarkannya apa, dijual di rumah juga Pak baksonya? Juga. Ya, Di pasar. di pasar ya. Seperti itu. Ini ayam yang busuk itu seperti apa ke supplier? Biasanya kita kalau ada saya mau gitu. Oh gitu, seperti itu ya. Enggak mesti ada itu. Ya. Biasanya ada. Ya seperti itu. Jadi yang bersangkutan tadi di awal senang, termasuk ibu senang ya ditangkap ya? Iya Pak. Kenapa senang Bu ditangkap? Itu pakai mic. Saya bisa menghentikan pedagang-pedagang saya itu tanpa alasan apapun. Dia sudah tahu sendiri kalau saya mau berhenti dari pembuatan bakso seperti ini. Ya. Jadi senang Bu ya. Menyesal ya sudah ini? Iya Pak. Ya, ada yang mau disampaikan Bu? Saya cuma mau minta maaf sama masyarakat yang mungkin sudah merasa saya rugikan, saya seperti saya tipu atau gimana. Pokoknya saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Ya, Bapak juga ada yang mau disampaikan? Saya juga melalui kesalahan dan siap menerima apapun resikonya. Sama Ibu ya. Dibuatnya itu kan ini kan punya yang kemarin udah berapa hari yang lalu. Ini udah lama nih. Daunnya seperti ini. Tapi kalau yang diolah itu belum seperti ini. Ini juga berapa hari yang lalu gitu waktu penggerebekan itu kan. Jadi udah parah seperti ini. Padahal tadinya ya belum seperti ini. Nah, ada pertanyaan tadi, pakai pengawet kah Bu ini bikin baksonya nih? Kalau Benzoat. Pakai benzoat ya? Yang lainnya? Benzoat, misalnya sama soda kue. Soda kue. Ya, seperti itu.